Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga anak-anak kelas 3 yang Bapak sayangi, yang menonton PJJ hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam PJJ hari ini atau pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Nah, untuk subtemanya adalah perubahan wujud benda dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Yang mengajar anak-anak kelas 3 hari ini adalah Bapak sendiri, yaitu Bapak Fatir Hakim SPD dari SD Negeri Pangrango. Nah, PJJ pembelajaran jarak jauh kita hari ini adalah persembahan dari gugus 1 KKG Kecamatan Harjamukti. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bapak akan mengingatkan kembali ya, bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan cara tetap menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Nah, walaupun kita sedang PTM hari ini, ya, sedang ada pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, namun karena pembelajaran PTM itu terbatas materinya, karena hal itulah ditambahkan melalui pembelajaran PJJ ini, ya sayangnya. Nah, sudah siap belum? Kalau sudah siap untuk belajar, pertama, mari adik-adik sekalian persiapkan eh, buku, tema, dan pensil, buku tulis, dan eh, penghapusnya ya, alat-alat belajarnya. Jangan lupa bawa minum juga kalau haus. Jadi kalau selama belajar pembelajaran jarak jauh ini, adik-adik kalau haus boleh minum ya. Dan juga jangan lupa didampingi dengan orang tuanya ya, agar kalau tidak mengerti nanti bisa tanya ke mama, bisa dibimbing oleh mama ya sayang ya. Nah, sebelum belajar ya, adik-adik udah mandi belum? Ya. Nah, kalau anak-anak udah mandi hebat ya. Nah, jadi karena kelas kita anak-anak sekalian sudah kelas 3 ya, anak-anak sekalian harus memiliki disiplin diri sebelum belajar pagi-pagi, yaitu mandi, terus berpakaian rapi, sarapan dan berdoa ya. Itu adalah disiplin diri ketika pagi sebelum berangkat ke sekolah pembelajaran PTM atau sebelum mengikuti PJJ pembelajaran jarak jauh ya di YouTube. Nah, dalam pembelajaran tema 3 ini, yaitu perubahan wujud benda, di sini Bapak punya teks ya. Nah, bagian ayo membaca ya. Nah, kita baca bersama-sama ya sayang ya. Tini sangat senang dengan es krim corong. Nah, es krim corong itu banyak dijual, enak dan murah. Tapi es krim corong juga itu mudah mencair. Mengapa bisa mencair ya? Sama halnya dengan es batu bisa mencair. Jika disimpan di luar, coklat bisa meleleh dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi dengan contoh-contoh tersebut? Nah, kita akan belajar peristiwa-peristiwa di sini, peristiwa perubahan wujud benda ya sayang ya. Jadi, peristiwa apa sih yang terjadi dalam cerita di atas? Ayo kita untuk mengetahuinya, ayo kita mencoba menjawab pertanyaan berikut ya, agar lebih mengerti tentang perubahan wujud benda mencair. Nah, jadi es krim itu meleleh. Nah, meleleh itu adalah proses perubahan wujud benda mencair. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan mencair itu? Nah, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, yang tadinya keras menjadi
cair atau menjadi air, ya. Sama seperti es krim tadi yang tadinya keras menjadi air. Nah, yang kedua, pernah tidak anak-anak sekalian melihat contoh mencair selain contoh di atas? Nah, pasti pernah dong ya. Yaitu ada contoh lainnya, yaitu dari coklat yang meleleh, juga ada lilin yang mencair karena dipanaskan atau waktu dinyalakan. Itu kan lilin kan keras tadinya ya. Lalu lama-lama dia mencair meleleh. Jadi itu adalah proses mencair, sama aja begitu ya sayang ya. Kita lanjut ya sayang ya. Nah, selain mencair, perubahan wujud benda lainnya adalah membeku. Nah, pasti anak-anak sekalian sudah tahu ya, membeku itu seperti apa. Membeku itu seperti apa sih, Pak? Nah, membeku itu seperti es yang seperti di atas, yang contoh di atas ya sayangnya. Jadi, apa sih membeku itu? Membeku adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, seperti contoh di atas ya, di mana tadinya bahan air yang cair dibekukan menjadi es yang berwujud padat. Nah, ataupun contoh lainnya dalam proses pembuatan coklat, yang tadinya coklatnya itu bentuknya wujudnya cair, lalu didinginkan, lalu menjadi keras, yang wujudnya menjadi padat. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di minggu lalu kita sudah mengenal eh, mengenal dan mempelajari mengenai satuan panjang, ya, dari kilometer, meter, sentimeter dan lain-lain. Pasti anak-anak kelas 3 sekalian sudah belajar kan? Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenal mengenai satuan berat. Nah, di sini Bapak punya teks singkat nih mengenal satuan berat. Nah, kita baca bersama-sama ya sayang ya. Ibu akan membuat sebuah kue. Jadi ibu ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Ibu ke pasar membeli 2 kilogram tepung beras, 250 gram gula pasir, dan 5 ons tepung terigu. Nah, jadi dari teks di atas itu ada 3 satuan berat ya adik-adik sekalian ya. Yaitu ada kg. Kg itu apa sih? Kilogram, betul ya. Ada gram dan juga ons. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenal satuan berat, di sini Bapak akan rubah semuanya menjadi gram. Jadi, kalau 1 kg atau 1 kilogram itu adalah 1000 gram, ya. Nah, cuman kalau 1 kilogram itu dirubah menjadi ons atau menjadi Hg, itu 1 kilogram menjadi 10 ons. Dan 1 onsnya itu adalah 100 gram. Nah, jadi dari teks di atas itu berapa sih berat belanjaan ibu? Nah, di sini kita akan menghitung ya. Nah, ibu tadi membelikan 2 kilogram tepung beras ya, terus 250 gram gula pasir, dan juga 5 ons tepung terigu. Nah, jika diubah menjadi gram semuanya, maka kalau 2 kilogram itu kan berarti 2 dikalikan 1000 gram. Jadi hasilnya 2000 gram. Nah, selanjutnya gula pasir 250 gram, maka tetap 250 gram. Gram ke gram tetap ya. Nah, terus selanjutnya ada 5 ons. Nah, 5 ons ini 1 onsnya itu kan 100 gram. Jadi kalau 5 dikali 100 gram hasilnya adalah 500 gram. Jadi kalau dijumlahkan semuanya itu berat belanjaan ibu adalah 2 gram 2750 gram. Nah, begitu adik-adik ya. Semoga mengerti. Nah, di sini Bapak ada tangga satuan berat ya. Nah, dulu kan pembelajar minggu lalu kita belajar meter-meteran ya. Sekarang kita belajar gram-graman ya. Kalau satuan panjang itu meter, kalau satuan beratnya itu adalah gram. Yang pertama ada kg. Kg itu kilogram ya. Terus ada Hg atau ons, itu hektogram. Yang ketiga ada dag, ya, ada artinya adalah dekagram kepanjangannya ya.
lalu ada GR atau kepanjangan dari gram, ada DG yaitu desigram, ada CG yaitu sentigram, dan yang terakhir ada MG miligram. Cuman biasanya dalam sehari-hari kita hanya menggunakan kg kilogram, Hg itu ons ya, anak-anak sekalian, yaitu hektogram, terus ada G gram, dan juga Mg miligram ya. Miligram itu biasanya ada pada obat, biasanya seperti itu. Nah, di sini Bapak punya contoh lain ya. Nah, ceritanya ikan banyak dijual di pasar. Nah, Tini disuruh ibu pergi ke pasar untuk membeli ikan asin. Ikan asin yang akan dibeli Tini ditimbang dengan berat di timbangan menunjukkan 2 kilogram 500 gram. Nah, karena 1 kg atau 1 kilogram itu 1000 gram, maka kalau 2 kilogram 500 gram, hasilnya semuanya kalau dirubah menjadi gram adalah 2000 gram ditambah 500 gram. Jadi hasilnya adalah 2500 gram. Jadi ikan asin yang dibeli Tini adalah 2500 gram. Nah, seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, di sini Bapak ada tugas sedikit nih. Gampang sekali. Seperti contoh sebelumnya, ya, hitunglah dalam satuan gram. Nah, kalau 2 kilogram itu ditambah 100 gram, jadi kalau 2 kilogram jadi berapa gram? Lalu ditambahkan dengan 100 gram. Hasilnya berapa? Ya. Nah, yang kedua, ada timbangan yang belanjanya buah-buahan. Tadi yang pertama ikan ya. Kelihatan gambarnya ya anak-anak ya. Yang kedua itu adalah buah-buahan. Beratnya 3 kilogram 500 gram. Nah, berarti 3000, kalau 3 kilogram kan 3000 gram. Ditambah kalau 500 gram menjadi gram berapa? Tetap ya. Jadi totalnya berapa? Nah, jadi begitu saja ya anak-anak ya pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat pembelajaran PJJ dan juga PTM ya sayang ya. Tetap sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.